Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Uji Terpenting Kepemimpinan dalam Menciptakan Perubahan Positif pada PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama, kelompok kami bernama Jamilatun Niswah dengan NIM 2019-11-507. 2. Heni Puspitasari 2019-11-421. 3. Muhammad Arifin 2019-11-253. 4. Ahmad Nur Solis NIM 2019-11-097. Peran pemimpin sangat dibutuhkan untuk mencegah masalah, mengurangi kemungkinan terjadinya masalah sebelum berubah menjadi lebih besar dan menyelesaikan masalahnya. Adapun langkahnya sebagai berikut. Pertama, mendefinisikan masalah. Untuk mendefinisikan masalah, permasalahan secara tepat, Anda perlu membedakan antara fakta dan pendapat. 2. Mengembangkan alternatif solusi. Dalam hal ini sangat penting untuk mengajak semua individu yang terlibat dalam menentukan solusi alternatif yang terbaik. Tentu saja, solusi alternatif yang sejalan dengan tujuan organisasi atau perusahaan serta untuk jangka pendek dan jangka panjang. Setelah itu barulah dapat memilih solusi alternatif yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah. 3. Evaluasi dan pilih solusi alternatif yang ada. Maksudnya, jangan sampai kita mempertimbangkannya secara bias sehingga solusi alternatif yang dihasilkan bisa saja sebenarnya tidak cocok dengan permasalahan yang ada. 4. Pengambilan keputusan melalui konsensus. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana sikap kelompok. Mungkin ada satu atau dua pilihan solusi terbaik sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan, atau mungkin juga ada satu pilihan yang tidak disukai semua orang. 5. Melakukan tindakan. Perlu adanya tindakan lanjut yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat agar mereka bisa meninjau bersama apakah permasalahan yang ada sudah benar-benar terselesaikan atau belum. Selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Ada beberapa sikap yang harus dilakukan pemimpin organisasi dalam menyelesaikan masalah, yaitu yang pertama, melakukan komunikasi yang transparan. Sebagai pemimpin, kita harus transparan dalam organisasi. Yaitu yang kedua, memecah silo. Dalam arti di sini adalah organisasi adalah akar penyebab sebagian besar masalah di tempat kerja dan mengapa dari masalah tidak dapat terselesaikan. Yang ketiga yaitu orang yang berpikiran terbuka. Dalam arti kita harus berpikiran terbuka agar mencapai komunikasi yang inovatif dan kreatif. Yang keempat adalah strategi dasar yang solid. Kita harus mempunyai fondasi atau strategi yang solid untuk pemimpin yang efektif dan menghubungkan titik-titik masalah dan menyusun rencana tindakan lanjut. Karakter kepemimpinan yang memiliki perubahan positif. Di era saat ini, komunikasi, arus informasi, teknologi, transportasi, dan sebagainya berlalu dengan begitu cepat. Setiap organisasi membutuhkan pemimpin yang mampu berpikir inovatif. Kepemimpinan inovatif merupakan filosofi yang mengkombinasikan gaya kepemimpinan yang berbeda guna mengaruhi anggota dan menciptakan ekosistem dalam organisasi, sehingga organisasi dapat mewujudkan ide. Sifat kepemimpinan inovatif. Setiap gaya kepemimpinan memiliki ciri khasnya sendiri. Demikian juga dengan kepemimpinan inovatif. Berikut adalah sifat kepemimpinan yang inovatif. 1. Mutual trust, menciptakan iklim saling percaya. Pemimpin yang inovatif harus memiliki kemampuan dalam membangun sebuah tim yang solid, membangun hubungan yang hangat antar anggota, serta dapat berkolaborasi dengan para inovator yang tergabung dalam tim kerjanya, agar dalam satu perusahaan atau organisasi yang dipimpin dapat menciptakan rasa saling percaya. 2. Customer oriented, fokus kepada konsumen. Pemimpin yang inovatif selalu fokus kepada konsumen. Karenanya, apa yang dianggap menarik oleh para customer, maka itu juga yang akan menjadi hal yang menarik bagi para pemimpin yang inovatif ini. True,
menunjukkan kesetiaan dalam melakukan sesuatu yang benar. Pemimpin yang inovatif tidak hanya pandai dalam menciptakan gagasan-gagasan yang baru, tetapi juga setia dalam melakukan pekerjaannya. Mereka memberi tugas kepada bawahannya sehingga semua divisi terus bergerak dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 4. Strategi vision atau menampilkan visi strategi yang unggul. Pemimpin yang inovatif harus memiliki kemampuan dalam membangun sebuah tim yang salah satu keunggulan kepemimpinan inovatif terletak pada kemampuan mereka dalam menggambarkan visi mereka dengan jelas dan melukiskan hasil akhir dari inovasi yang mereka buat dengan sangat baik. Solid, membangun hubungan yang hangat antar anggota, serta dapat berkolaborasi dengan para inovator yang tergabung dalam tim kerjanya agar dalam suatu hari, suatu perusahaan atau organisasi yang dipimpinnya dapat menciptakan rasa saling percaya. 5. Customer orient, fokus kepada konsumen listen, mau mendengarkan inovasi dari bawahan. Pemimpin yang inovatif selalu fokus kepada konsumen. Karenanya, apa yang dianggap menarik oleh para customer, maka itu juga akan menjadi hal yang menarik bagi para pemimpin yang inovatif ini. Pemimpin yang inovatif memiliki keyakinan bahwa inovasi yang paling baik dan gagasan yang terbaik dapat muncul dan tumbuh dari mana saja, termasuk dari bawahannya yang menduduki jabatan paling kecil sekalipun. 6. Open, terbuka dalam berkomunikasi. Pemimpin yang inovatif tidak hanya pandai dalam menciptakan gagasan-gagasan yang baru, tetapi juga setia dalam melakukan pekerjaannya. Mereka memberi tugas kepada bawahan. Keterbukaan kepemimpinan ini juga akan membuat para bawahan menjadi saling percaya kepada anggota tim kerjanya, sehingga masalah yang ada dapat mereka lewati dengan baik dan kinerja tim menjadi lebih baik. Sehingga semua divisi terus bergerak dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilatun Niswa dengan NIM 2019-11507. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu ada achievable, mengatur jangkauan tujuan dengan baik. Pemimpin inovatif memiliki kemampuan dalam mengatur tujuan organisasi, baik itu tujuan akhir, tujuan setiap tahapan perkembangan, serta menerjemahkan dalam bentuk tingkatan kerja. Selanjutnya yaitu persuasif. Pemimpin yang inovatif memiliki keyakinan bahwa inovasi yang paling baik dan gagasan yang terbaik dapat muncul dan tumbuh dari mana saja, termasuk dari bawahannya yang menduduki jabatan paling kecil. Sekalipun pemimpin inovatif tidak pernah memaksakan gagasan mereka untuk diterima oleh timnya, namun mereka akan tetap menyampaikannya dengan sangat baik. Selanjutnya yaitu inspire, menginspirasi dan memotivasi melalui tindakan. Pemimpin perlu situasi untuk mewujudkan impian tersebut. Berikutnya yaitu speed, menekankan kecepatan. Pemimpin yang inovatif selalu nampak berkejaran dengan waktu untuk mewujudkan pekerjaannya. Belum lagi pemimpin ini harus siap untuk bersaing dengan organisasi maupun perusahaan lainnya. Maka dari itu, pemimpin perlu bergerak secepat mungkin dan berusaha untuk mendorong organisasi agar turut bekerja dengan cepat. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.